Baiklah, sekarang lanjut. Saya akan menjelaskan tentang kurva network eksternalitas. Jadi, selama ini kita mengasumsikan bahwa permintaan seseorang terhadap suatu barang itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga barang lain. Namun, ada beberapa jenis barang tertentu yang permintaan oleh seorang konsumen itu dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dari permintaan barang tersebut oleh konsumen lain. Apabila hal itu terjadi, maka terjadilah eksternalitas jaringan. Dalam eksternalitas jaringan, kita akan mengenal adanya eksternalitas jaringan positif dan negatif. Apabila kuantitas permintaan oleh seorang konsumen itu meningkat dalam meresponi pertumbuhan permintaan barang tersebut oleh konsumen lain, maka terjadilah eksternalitas jaringan positif. Contoh dari eksternalitas jaringan positif adalah karena adanya efek ikut-ikutan. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskannya dalam bentuk kurva. Nah, sekarang dalam kurva kita perhatikan. Ketika kita anggap sekarang ada 1.000 orang yang menggunakan suatu barang tersebut. Nah, karena 10.000 orang ini hanya sebagian kecil dari populasi secara keseluruhan, mungkin orang belum tertarik dalam menggunakan barang tersebut. Maksudnya, seorang
konsumen mungkin belum ada rasa efek ikut-ikutan atau belum adanya eksternalitas jaringan positif, karena ia hanya melihat hanya 10.000 orang yang menggunakan barang tersebut, berarti hanya sedikit. Lalu sekarang kita lihat ketika ada penambahan. Sekarang kita anggap ketika ada 20.000 orang yang menggunakan barang tersebut. Nah, di sini seorang konsumen apabila terjadi adanya dia merasa efek ikut-ikutan, itu dia akan ada rasa terpengaruhi, atau seorang konsumen itu mungkin sudah menilai adanya suatu nilai lebih dari barang tersebut sehingga ia mau untuk mengonsumsi barang tersebut. Begitu juga dengan ketika kita anggap ada 30.000 orang yang menggunakan dan 40.000 dan seterusnya. Di sini kita melihat bahwa semakin banyak orang yang mengonsumsi barang tersebut, kurva permintaannya itu semakin bergeser ke kanan. Lalu sekarang kita melihat pada kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar ini dibentuk dari menghubungkan antara titik-titik D10, D20, D30, D40, D50 dengan kuantitas barangnya. Jadi D20, D10 ini dihubungkan dengan kuantitas orang yang menggunakan 10.000. Jadi terbentuklah kurva permintaan pasar. Nah, dalam kurva permintaan pasar eksternalitas jaringan positif ini kurvanya relatif elastis. Mengapa? Untuk alasannya kita melihat ketika adanya penurunan harga dari $40 ke $30. Ketika tidak terjadi eksternalitas jaringan positif, penambahan orang yang menggunakan pada kurva D20 ini hanya ada 22.000 orang. Nah, ini. Jadi ini apabila tidak ada eksternalitas jaringan positif, efek harga murni. Namun karena adanya eksternalitas jaringan positif, permintaan terhadap suatu barang itu kita lihat kurvanya itu bisa mencapai D20 menuju D40. Ini adanya efek eksternalitas. Jadi kita sudah bisa melihat perbandingannya apabila ada efek eksternalitas. Lalu selanjutnya untuk eksternalitas jaringan negatif. Jadi eksternalitas jaringan negatif ini terjadi ketika kuantitas permintaan oleh seorang konsumen itu menurun ketika dalam meresponi pertumbuhan dari permintaan barang tersebut oleh konsumen lain. Eksternalitas jaringan negatif ini contohnya itu karena adanya efek gengsi. Dalam hal ini kita mengambil contoh barang-barang branded atau barang-barang eksklusif atau barang-barang limited edition yang dikeluarkan hanya tidak banyak atau memiliki batasan tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut saya akan menjelaskan pada kurvanya.
sekarang kita melihat ketika ada 2000 orang menggunakan kuantitas permintaannya, itu ketika harganya 40.000. Lalu bagaimana sekarang kita asumsikan dengan adanya 40.000 orang yang menggunakan barang tersebut? Maka jika seseorang yang memiliki efek gengsi, nilai eksklusifnya yang diberikan seorang konsumen terhadap barang tersebut itu bisa menurun, sehingga di sini terjadi pada titik ini terjadi penurunan harga. Begitu juga ketika ada 6.000 orang menggunakan atau 8.000 orang yang menggunakan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana eksternalitas jaringan negatif itu bekerja. Dalam eksternalitas jaringan negatif, itu bila terjadi adanya efek eksternalitas jaringan negatif, itu permintaannya yang dari 2000 itu hanya bisa sampai 6.000 saja. Bagaimana jika tidak terjadi eksternalitas jaringan negatif? Permintaannya bisa sampai 2.000 sampai 14.000. Di sini kita menghubungkan kurva pada D2-nya. Ini adalah kurva permintaan pasar. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan dari yang saya jelaskan tersebut. Sekian dan terima kasih.